Mekanisme pernapasan dada. Apa itu pernapasan? Pernapasan terdiri dari dua proses, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan pernapasan juga terdiri dari dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan saya akan menjelaskan pernapasan pada fase inspirasi. Dan bisa kalian lihat, fase inspirasi ialah proses di mana masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase inspirasi pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, rusuk terangkat, paru-paru mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Amel akan menjelaskan tentang respirasi, yaitu sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan pada pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Ekspirasi pernapasan terdiri dari organ udara keluar, otot-otot antar rusuk yang melakukan relaksasi, tulang rusuk, tulang dada, tulang paru-paru, dan diafragma. Fase ekspirasi pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk relaksasi yang menurun ke paru-paru menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Dan adapun udara keluar dari paru-paru. Itu penjelasan tentang pernapasan dada. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut yaitu otot diafragma. Relaksasi posisi mendatar kembali menjadi melengkung. Selanjutnya, paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara dan luar, dan adapun udara keluar dari paru-paru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarina, saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan membahas tentang mekanisme pertukaran oksigen. Nah, aliran oksigen dari paru-paru sampai ke sel-sel disebabkan oleh perbedaan tekanan parsial. Di sini saya akan bahas tekanan parsial oksigen pada paru-paru dan tekanan parsial oksigen pada arteri dan jaringan. Juga di sini saya akan membahas proses pengangkutan oksigen. Nah, di sini ada tekanan parsial oksigen pada paru-paru. Di atmosfer itu ada 160 mmHg, di alveolus paru-paru ada 100 mmHg, dan di kapiler alveolus ada 40 mmHg. Nah, udara itu kan bergerak ya ke tekanan yang tinggi terus ke rendah, otomatis kan oksigen di atmosfer ini akan berpindah ke alveolus paru-paru. Karena tekanan di paru-paru itu lebih rendah, oksigen akan berdifusi dari alveolus paru-paru ke kapiler alveolus. Kenapa oksigen itu berpindah dengan secara difusi? Karena mengandalkan tekanan parsial ini di alveolus lebih tinggi tekanan parsial oksigennya dibandingkan kapiler alveolus. Nah, difusi itu apa sih? Difusi adalah perpindahan akibat perbedaan konsentrasi. Lalu tekanan parsial oksigen pada arteri dan jaringan tubuh. Di arteri ini ada 100 mmHg dan di sel tubuh ada 40 mmHg. Nah, tentu saja ya sama arteri juga akan berdifusi ke sel tubuh. Nah, karena sel tubuh itu rendah ya, hanya 40 mmHg oksigennya kan ya. Kenapa oksigennya rendah sih? Karena oksigen ini itu akan dipakai untuk metabolisme pembakaran. Dalam metabolisme ini nanti akan menghasilkan ATP, yaitu adenosina trifosfat. Nah, kemudian proses pengangkutan oksigen. Nah, tekanan di alveolus itu tinggi sehingga dia otomatis akan berdifusi menuju kapiler yang ada di sekeliling alveolus. Nah, apa yang akan terjadi ketika oksigen masuk ke kapiler? Nah,
ini yang akan terjadi ketika oksigen masuk ke kapiler. Di sini oksigen akan berikatan dengan Hb. Hb ini hemoglobin ya, yang ada pada sel darah merah membentuk HbO2. Oksihemoglobin ini nantinya akan beredar ke seluruh tubuh dan diedarkan ke sel tubuh yang membutuhkan. Nah, ketika masuk dalam sel tubuh, HbO2 ini dipecah lagi menjadi Hb dan O2 lagi. Nah, jadi reaksinya itu bolak-balik ya, reaksinya itu. Nah, jadi kesimpulannya proses pertukaran oksigen itu terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Akibatnya terjadi perpindahan oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan perpindahan karbon dioksida ke udara untuk dibuang saat menghembuskan napas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Manura dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan proses mekanisme pertukaran karbon dioksida. Pertukaran karbon dioksida terjadi pada alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi dan melewati membran sel dan kapiler arteri pori-pori. Oksigen pada kapiler akan diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh dan terus berdifusi ke sel-sel tubuh dan jaringan tubuh untuk melakukan proses respirasi di mitokondria sel. Karbon dioksida akan dibawa oleh eritrosit ke paru-paru dan melakukan proses difusi. Proses difusi tersebut dilakukan di alveolus. Karbon dioksida akan dikeluarkan karena akan bereaksi dengan eritrosit yang akan menurunkan pH sekitar 4,5. Darah yang bersifat asam akan dilepaskan oleh oksigen lebih banyak karena sel-sel dan jaringan tubuh yang perlu memerlukannya.